Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Forum Excellent BUMN, Pak Ketua Umum Pak Agung Yunanto, kemudian terima kasih Pak Imam Bustomi Asdep di Kementerian BUMN yang saya kira tadi itu sudah membantu saya menyampaikan materi yang sungguh luar biasa. Sungguh kita itu harmoni Pak, senada. Bapak main trompet, saya main drum. Kebetulan saya sukanya main drum gitu Pak Imam. Jadi apa yang Bapak Imam tadi sampaikan mungkin nanti akan saya elaborasi sebenarnya. Beberapa kegalauan yang mungkin nanti akan memacu kita semua untuk menjadi orang yang excellence gitu ya. In pursuit of excellence, yang mana kita semua ingin menjadi bagian dari pencapaian visi Indonesia 2045, Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua, hampir lebih dari 150 yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Sebuah kesempatan bagi kami BPPT. Saya didampingi di sini, saya mengajak semua EVP-nya BPPT nih Pak, Bapak Ibu semua. Ada Sekretaris Utama Pak Dadan Nurjaman, ada 5 Deputi Kepala BPPT yang hadir di sini. Ada Deputi Teknologi Informasi, Energi, dan Material. Hadir Pak, ya terima kasih. Kemudian ada Pak Wahyu Pandu, Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun. Hadir Pak, terima kasih. Dan Rekayasa. Dan kemudian Deputi Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Deputi Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, dan Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi yang nanti akan bersama-sama kita mungkin mendiskusikan sebenarnya bagaimana membawa sebuah perencanaan kita, ya, connected planning antara BPPT dan BUMN khususnya sebagai bagian dari sebuah ekosistem inovasi. Oleh karenanya, saya ingin mengawali paparan saya ini dengan satu video untuk memperkenalkan tentang BPPT saat ini, di mana menjadi leading sektor untuk inovasi teknologi di dalam prioritas riset nasional yang tentu saja juga melibatkan seluruh klaster di BUMN, ya, yang tentu saja membutuhkan nanti sebuah sinergi dan kolaborasi. Tadi Pak Imam sudah menempatkan sebuah kata kunci yang memang saya kawal terus-menerus sejak kita memasuki pandemi COVID-19 ini, yaitu ekosistem inovasi. Itulah yang nanti akan membawa kita menjadi sebuah kekuatan, ya, di dalam teknologi leadership untuk seluruh sektor ataupun klaster BUMN dalam kita meningkatkan daya saing. Silakan host untuk menampilkan video singkat. Suara itu. Untuk mendukung langkah percepatan pembangunan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai sejumlah program prioritas nasional dan layanan teknologi yang akan mendorong implementasi teknologi dalam segala sektor pembangunan dan turut mensukseskan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai negara yang berada di 3 lempeng tektonik besar, Indonesia akan senantiasa terancam bencana tsunami.
Namun dengan memiliki sistem peringatan dini tsunami yang biasa disebut Indonesia Tsunami Early Warning System atau sering disebut INA-TWS, Indonesia sudah melakukan antisipasi bencana tsunami dengan terorganisir. INA-TWS menggunakan perangkat Decision Support System DSS yang dapat mengolah informasi yang diperoleh dari sistem pemantauan darat dan laut untuk menentukan seberapa besar resiko tsunami setelah gempa. Sementara untuk menjawab tantangan pengawasan kedaulatan NKRI, BPPT mengembangkan pesawat udara nirawak dengan tipe Medium Altitude Long Endurance atau PUNA MALE. Drone yang dinamai Elang Hitam ini merupakan hasil kolaborasi konsorsium antara BPPT, Kementerian Pertahanan, TNI AU, ITB, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Land Persero. BPPT bekerja sama dengan PT Garam membangun pilot project garam industri di Gresik, Jawa Timur. Pilot project ini mempunyai skala produksi mencapai 40.000 ton per tahun dan mengintegrasikan sistem peralatan produksi garam industri yang dilengkapi teknologi yang mampu meningkatkan kualitas produk garam lokal dari NaCl 88% menjadi garam industri dengan NaCl 98%. Pilot project ini dapat menjadi model dalam upaya pemenuhan kebutuhan garam nasional. Tidak berhenti di situ, BPPT juga menghadirkan inovasi pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. PLTSA Merah Putih BPPT ini merupakan teknologi pengolahan sampah yang dapat memusnahkan sampah secara cepat, ramah lingkungan, dan juga dapat menghasilkan listrik. Ditujukan untuk menjadi percontohan secara nasional, khususnya sebagai solusi mengatasi timbunan sampah di kota besar menjadi energi. Sementara itu, untuk mendorong kesiapan infrastruktur kendaraan berbasis listrik, BPPT telah mengembangkan 2 stasiun pengisian daya atau Electric Vehicle Charging Station berkapasitas 50 kW, serta Smart Charging Station berdaya 20 kW yang menggunakan teknologi panel surya. Pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini guna mendukung terwujudnya ekosistem dan penggunaan mobil listrik di Indonesia, serta mewujudkan kemandirian dan daya saing industri dalam negeri. BPPT juga melaksanakan beberapa layanan teknologi yang mendukung pembangunan nasional. Salah satunya yaitu mendukung kedaulatan negara melalui pemanfaatan layanan Balai Teknologi Survei Kelautan. BPPT berkontribusi secara nasional, terutama di dalam menambah luas kedaulatan perairan Indonesia, yaitu Landas Continent Extension atau LKE di Samudra Pasifik maupun Samudra Hindia. Mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, BPPT melalui Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca memberikan solusi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terus melanda setiap tahunnya. Pada waktu tertentu, 78% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau setiap tahunnya. Antisipasi karhutla dengan teknologi modifikasi cuaca adalah jawabannya. Dalam penguasaan teknologi industri Dirgantara, BPPT melalui Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika senantiasa berupaya mengembangkan dan memperbarui sistem pengujian aerodinamika secara berkelanjutan, mengikuti tren teknologi terkini untuk mewujudkan hasil pengujian yang presisi dan memenuhi kebutuhan industri. Dengan dukungan, kemampuan, dan pengalaman, BPPT ikut andil dalam proses pengujian pesawat baik dalam dan dari luar negeri. Dalam mendukung industri bahan baku obat nasional,
BPPT melalui Balai Besar Teknologi Pati telah membangun Laboratorium Pati Farmasi. Laboratorium ini menjadi milestone dalam proses pembangunan industri bahan baku obat nasional dan juga sebagai solusi bagi pengembangan industri farmasi, terutama dalam pemenuhan bahan baku obat. Dalam mendukung proyek percepatan penyelenggaraan kereta api nasional yang mengharuskan memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN tinggi, fasilitas uji sarana dan prasarana perkereta apian, serta sumber daya manusia yang mumpuni yang dimiliki BPPT dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kemandirian bangsa industri kereta api. Peran ini telah dibuktikan Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur dalam melakukan pengujian terhadap uji beban atau loading test U-Shape Girder Light Rail Transit Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jabodebek dalam mendukung proyek percepatan penyelenggaraan kereta api nasional. Melalui Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi, BPPT mendorong hilirisasi inovasi dan layanan teknologi kepada industri, BUMN, pemerintah, hingga masyarakat. Untuk mewujudkan BPPT menjadi lembaga unggulan dalam bidang pengkajian dan penerapan, guna meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, BPPT selalu mengimplementasikan 7 peran strategisnya, yakni perekayasaan, clearing teknologi, audit teknologi, alih teknologi, intermediasi teknologi, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta komersialisasi teknologi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan waktu kami untuk menampilkan sekelumit mengenai BPPT yang tentu saja merupakan sebuah upaya kami ya untuk melaksanakan seluruh peran, baik itu melalui perekayasaan hingga kepada tahapan komersialisasi. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang tentu saja akan menguatkan kita mencapai upaya untuk mengedepankan, ya, sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu pursuit to excellence through technology capability. Secara spesifik saya punya keinginan ya untuk mendorong inovasi teknologi dalam rangka kita meningkatkan daya saing BUMN. Saya akan coba share screen di sini. Ya. Mohon maaf, sebentar. Saya cari. Iya, oke. Sudah bisa dilihat semua paparannya? Sudah Pak, mohon di ini Pak, di screen ya. Makasih. Baik, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Imam, saya mungkin mengawali paparan saya ini dengan sebuah fakta ya, di mana kita ini masih business as usual, berada di dalam comfort zone yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang kita hadapi. Ya. Di dalam perjalanan kita menuju top ekonomis di dunia. Tadi sudah ditampilkan keinginan kita untuk menjadi top 5 ya, paling tidak di tahun
Sementara saat ini meskipun kita sudah tadi seperti disampaikan oleh Pak Dialah berada di dalam $1 trillion club, tetapi secara PPP, ya, purchase power parity, ekonomi GDP kita itu masih sangatlah jauh dari harapan kita. Dan ini bisa kita lihat di dalam kondisi bahwa sebenarnya di dalam upaya kita membangun daya saing negara kita, ya, kita masih berada di dalam efisiensi driven economy, ya, yang semestinya kita sudah bergerak menuju innovation driven economy, ekonomi yang dihela oleh kemampuan inovasi sebuah negara, gitu. Karena kalau kita hanya bicara tentang teknologi readiness level, ya, kita masih berada di dalam kotak yang kita sebut comfort zone itu. Bahwa kejayaan industri manufaktur kita bisa lihat sampai tahun 2000-an, dan kemudian kita mengalami dip pada saat kita menghadapi krisis moneter di 1998. Tapi pada saat kita bangkit, ya, kita masih berada dan berusaha memoles efisiensi driven ekonomi kita, yang semestinya sudah berada di tataran di zaman apalagi sekarang dalam konteks inovasi, dalam konteks daya saing, semestinya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini bisa kita lihat di dalam indikator-indikator yang tadi sudah disentuh oleh Pak Imam, ya, bahwa daya saing Indonesia saat ini berada di level 50, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat di kawasan di regional sekalipun, gitu, ya, Indonesia itu sungguh tidak berada di dalam posisi yang bagus bila dikaitkan khusus, ya, dari tadi sekian banyak indikator, bila dikaitkan dengan daya saing inovasi kita. Kita bisa disebutkan stagnan di angka 85, ya, berdasarkan laporan terakhir. Dan kalau kita lihat secara detail tentang inovasi ini, ya, seperti dilaporkan oleh WIPO, ya, 2020 di R&D kita kalah jauh dengan negara lain. Kita masih hanya unggul dari Kambodia. Bayangkan, dari Kambodia, ya. Di dalam innovation linkage malah kita dikategorikan yang paling terpuruk, ya. Di dalam knowledge creation, di dalam knowledge impact, ya, kita juga masih kalah sekalipun, ya, dari, ya, tidak usah dibandingkan dengan Singapura, gitu. Kita kalah dengan Vietnam, kita kalah dengan mungkin dengan Filipina, ya. Jadi memang kalau kita lihat indikator ini, ya, dan ini indikator inovasi ini paling tidak sudah bertahan di angka 85 ini untuk 3 tahun terakhir, ya. 3 tahun terakhir. Sungguh ini menyatakan bahwa kita itu ada yang salah di dalam membangun daya saing, ya. Apalagi berbicara tentang inovasi dari industri kita. Secara spesifik kita juga bisa lihat bahwa ternyata indikator indeks inovasi itu sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk melakukan investasi di dalam R&D, ya. Di situ yang akan memberikan kita kompetensi, kemampuan kita menghasilkan jumlah paten yang digunakan di dalam produk karya kita, anak bangsa, dalam kita mengupayakan
kalau saya mengkategorikannya kepada 3 jenis teknologi. Ini yang memang kita dorong melalui Kementerian Riset Teknologi Badan yang bisa mensubstitusi impor. Ya. Kita tidak ingin punya industri yang hanya bisa melakukan makro, ya, mengimpor dan mengassembling di sini. Tapi betul-betul teknologi yang bisa mensubstitusi apa yang kita impor selama ini. Kita ingin punya global brand dari industri kita. Secara khusus, saya menginginkan, kita menginginkan semua, bahwa BUMN itu bisa menghasilkan global brand, menjadi produk yang diekspor, yang dipakai secara global, dan memanfaatkan teknologi tepat guna. Untuk kita tidak boleh kalah bersaing, kalah berinovasi di dalam teknologi tinggi. Apalagi kalau kita ingin memasuki industri 4.0 ini, yang tentu saja pasti mengedepankan inovasi. Inovasi yang merupakan bagian daripada dunia cyber physical system yang akan mendrive di dalam kehidupan kita. Ya. Selain tentu saja revolusi industri 4.0, kalau mau dikaitkan dengan Making Indonesia 4.0, ya kita pasti akan bicara tentang efisiensi, streamlining, agility, pastinya industri yang agile, yang taktis, yang tentu saja akan membawa juga beberapa risiko, tetapi kita mestinya mampu dalam mengantisipasi risiko ini. Karena kalau dalam konteks kita membawa sebuah ide, sebuah hasil riset sampai kepada hilir, ya, sampai kepada tahapan komersialisasi dan kemudian sustain lewat kematian inovasi. Lembah kematian inovasi akibat kita tidak dapat melaksanakan alih teknologi, clearing teknologi, hingga kepada proses untuk mengintermediasikan dan mengkomersialisasikan teknologi tersebut. Dan risiko-risiko itulah lembah kematian daripada risiko yang kita hadapi dari sisi teknologinya, risiko yang kita hadapi dari sisi pasarnya, ya, dan kompetensi. Ya. Jadi ini ada jurang-jurang yang memang harus kita lewati, kita bangun jembatan dari hulu sampai ke hilir untuk bisa memiliki yang apa yang kita sebut dengan teknologi innovation capability, kapabilitas teknologi yang harus kita kuasai. Dan disitulah sebenarnya hal-hal penting yang memang harus menjadi perhatian kita. Kalau kita ingin berjalan meniti upaya memasuki 10 besar ekonomi terkuat di dunia, ya, dan 5 besar ekonomi terkuat di dunia di tahun 2045. Saya ingin menegaskan kembali di antara seluruh upaya-upaya kita untuk membangun industri Indonesia, ya, yang boleh kita sebut dengan Indonesia 4.0, ya. Ada 2 hal penting yang saya ingin ulas, yang tentu saja tadi menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Imam. Yang pertama adalah menerapkan insentif investasi teknologi yang pastinya, ya, pastinya akan meningkatkan daya saing inovasi kita. Ya. Tadi saya sudah sebutkan indikator dan utama daripada innovation driven ekonomi itu adalah inovasi. Inovasi itu sendiri, inovasi teknologi. Dan tentu saja kita harus mempunyai kemampuan untuk berinvestasi di dalam R&D, investasi di dalam teknologi yang bisa membesarkan BUMN kita.
Kemudian yang kedua adalah pembentukan ekosistem inovasi yang tidak bisa terlepas dari upaya kita membangun sinergi dan kolaborasi dalam rangka kita mencapai itu. Oleh karenanya, mungkin di sini adalah saat yang tepat saya mensosialisasikan apa yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Ya. Di mana di dalam undang-undang itu kita memang merubah cara kita, mindset kita terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Merubah mindset kita mengenai teknologi leadership sebenarnya. Yang sebelumnya bahwa kita memiliki paradigma bahwa iptek itu hanya untuk kemajuan iptek. Hanya untuk menghasilkan sebuah terobosan di dalam ilmu pengetahuan, di dalam sains, di dalam teknologi, di dalam art, ya, di dalam matematika, STEM, ya, engineering, ya. Tapi itu mungkin sudah merupakan hal yang harus kita tinggalkan. Dan BUMN untuk mencapai BUMN yang excellence, in pursuit of excellence, harus juga merubah mindset tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ini di dalam membangun, ya, center of excellence-nya. Bahwa iptek itu sesungguhnya adalah pembangunan untuk pembangunan nasional. Bahwa sesungguhnya iptek itu untuk meningkatkan kualitas hidup, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil dalam research and development, kita bilang sebut itu sebagai litbang, ya, bukan sulit berkembang, ya. Pengkajian dan penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, litbang, JIRAP, pengkajian dan penerapan yang ada di BUMN haruslah menjadi dasar di dalam menumbuh kembangkan badan usaha milik negara, BUMN, ya, sebagai penghela pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi Bapak bisa melihat rantai nilai, Bapak Ibu bisa melihat rantai nilai bagaimana kita harus menguatkan kapabilitas kita di dalam science and technology, ya, bersama-sama dalam rangka kita menetapkan, ya, rencana kerja kita, menempatkan bahwa semua hasil litbang dan JIRAP dari semua klaster BUMN itu sebagai landasan untuk memperoleh kemampuan kita menghela pertumbuhan ekonomi itu. Dan karenanya saya menegaskan 7 peran BPPT ini, karena justru 7 peran BPPT inilah yang akan membantu dan kita semua, ya, bersama-sama dengan seluruh klaster BUMN, seperti Bapak Ibu saksikan dalam video tadi, seluruh kerja flagship dalam prioritas riset nasional itu tidak ada satupun yang tidak melibatkan klaster BUMN. Tidak ada satupun, Pak. Indonesia Tsunami Early Warning System, kita membangun kembali kemampuan mitigasi bencana terhadap gempa dan tsunami, melaksanakan modeling, membangun buoy, membangun cable base tsunami meter misalnya. Kita kerjasama dengan PT PAL, kita kerjasama dengan PT LAN. Di dalam kita membangun drone untuk surveillance NKRI, Elang Hitam, kita bekerja sama dengan PT DI, kita bekerja sama dengan PT LAN. Di dalam kita membangun kapasitas kita melaksanakan audit teknologi untuk kegiatan LRT Jabodebek misalnya, bersama dengan PT Inka, dengan PT Adikarya, semua prioritas riset nasional dan layanan teknologi BPPT adalah bagian daripada kami berkontribusi
di dalam seluruh peran yang kami usung di dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Teknologi itu untuk mendorong keberhasilan penerapannya bersama-sama dengan BUMN. Dan karenanya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam, kenyataannya itu adalah visi kita bersama untuk bisa membangun keberhasilan menerapkan teknologi dan membangun leadership teknologi, khususnya dalam teknologi, membangun kapabilitas teknologi di dalam kerangka pentahelix. Model pentahelix ini akan menjadi sebuah perekat bagi kita untuk menjadi sebuah orkestrasi, ya Pak. Kita sebutnya orkestrasi. Ada yang main piano, ada yang main violin, ada yang main. Masing-masing memberikan kontribusi, tetapi membentuk sebuah harmoni yang indah, yang kuat, yang akan mencengangkan dunia terhadap hasil-hasil inovasi teknologi dari Indonesia yang diusung dan dihilirisasi oleh seluruh sektor ataupun klaster BUMN. Pemerintah, akademisi, industri, komunitas, kemudian disertai dengan mekanisme pendanaan dan funding, ini semua akan menjadi bagian daripada upaya kita mendapatkan technological leadership ya di dalam berbagai produk yang kita kembangkan. Jadi memang banyak tantangannya Bapak Ibu semua. Tantangan kita harus melakukan transformasi. Saya mencatat bahwa tadi kalau kita mengenal 5 pilarnya Pak Presiden, transformasi ekonomi, ini pasti wujudnya adalah transformasi bisnisnya BUMN. Yang pasti tadi saya lihat di dalam 5 prioritas BUMN itu ya itu antara lain dicapai dengan membangun ekosistem inovasi. Antara lain kita pasti akan mengedepankan bicara tentang ekosistem inovasi yang dapat meningkatkan TKDN. Nah, tetapi yang saat ini semua orang mungkin tidak bisa luput adalah transformasi digital. Ini spesial untuk Pak Imam Bustomi, Asdep Informasi. Kenapa saya spesial ini Pak? Karena tadi Bapak sudah menyampaikan tentang digital hub ya di dalam struktur clustering 12 BUMN itu. Dan memang digital hub itu sebenarnya adalah knowledge management system yang memang harus dibangun oleh BUMN di dalam rangka kita ya melakukan percepatan di dalam berbagai aspek teknologi di lingkungan BUMN. Kita tahu bahwa dengan adanya transformasi digital, ya kalau kita kaitkan dengan situasi pandemi ini saja gitu. Transformasi digital itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, dulu orang mengatakan ada roadmap, ya, tetapi roadmap ini harus terakselerasi dengan kejadian COVID-19 ini. Ya, dan ini pula yang harus menjadi langkah besar dari seluruh sektor clusteringnya BUMN, ya, karena kita memasuki less contact society, less contact economy, ya. BUMN harus bisa beroperasi dengan efisien, efektif, dan meningkatkan produktivitasnya meskipun kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dan tentunya ini tidak akan dapat dilakukan bila kita tidak melaksanakan secara masif proses transformasi digital. Dan dalam transformasi digital ini sendiri, seperti Bapak Ibu ketahui, bahwa kita sudah meletakkan dasar-dasar
pembangunan ekonomi kreatif, ekonomi digital. Karena kita meyakini bahwa we are going to be the largest digital economy, paling tidak di kawasan ASEAN ini. Ya. Dan itu sudah harus terbentuk di dalam proses kita saat ini. Pada saat kita berusaha keluar dari pandemi COVID-19, sekaligus kita meningkatkan dan menjadikan ekonomi digital itu sebagai sumber pertumbuhan. Ya, disinilah kenapa ada 5 arahan Presiden dalam transformasi digital, artinya melakukan perluasan terhadap internet merdeka, akses internet, apalagi dalam dunia pendidikan kita yang memang semua beralih kepada proses pembelajaran jarak jauh, ya, melakukan pengembangan digital infrastructures, ya, yang merupakan juga bagian daripada Indonesia 4.0, kemudian melakukan adopsi. Ya, saya senang tadi bahwa kita sudah berpikir mengenai smart building tadi disampaikan, kita sudah berbicara tentang smart city, kita sudah berbicara tentang penguatan sumber daya manusia digital kita, ya, digital talent yang pasti akan menjadi driver daripada pertumbuhan BUMN. Karena untuk melakukan transformasi bisnis, we have to go this way, transformasi digital. Ya, we have no other choice, gitu. Transformasi teknologi. Pada saat Pak Habibie membangun industri strategis, membangun BBPT, ya, 4 dekade yang lalu, ya. Sekarang dilanjutkan dengan tahapan di mana kita memang transformasi di teknologi, lompatan teknologi itu harus disertai dengan transformasi digital. Sebuah keniscayaan bagi kita semua, agar akhirnya kita akan dapat menjadi, ya, pusat ekonomi digital kelas dunia yang akan mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai top ekonomi di dunia. Saya mau ceritakan sedikit mengenai pengalaman kita membangun ekosistem inovasi yang terakselerasi, Pak. Ya, yang menggunakan kerangka pentahelix. Jadi ini bukan sesuatu yang kita hanya tuliskan dalam sebuah rencana, tetapi adalah sebuah fakta yang kita alami semasa menghadapi COVID-19 ini, ya, yang tentu saja melibatkan semua stakeholder di dalam pentahelix, Pak. Ada 8 institusi litbang, pemerintah, ya, kemudian ada 18 perguruan tinggi, akademisi, ada 4 kalangan industri, termasuk Bio Farma di sini, ya, ada 6 startup yang kita libatkan, ada rumah sakit sebagai end user dari seluruh produk penanganan COVID, dan ada yang luar biasa adalah komunitas, asosiasi profesi, dan lain-lain, yang kemudian menginisiasi Task Force Riset Inovasi Teknologi untuk penanganan COVID-19. Kenapa saya ingin mencontohkan ini sebagai kisah sukses ekosistem inovasi, ekosistem riset dan inovasi? Karena biasanya kita membangun ekosistem inovasi itu secara rigid, mengikuti pakem birokrasi yang kadang-kadang tidak membuat kita menjadi agile, tidak menjadikan kita kreatif, ataupun tidak menjadikan kita menjadi sebuah kekuatan, gitu ya, yang menghilangkan ego-ego sektor di dalam kita mencapai hasil. Nah, di dalam ekosistem inovasi COVID-19 yang saya
secara matematis mungkin bisa saja salah, bahwa fungsi limit daripada COVID-19 itu hanya bisa dilakukan dengan testing, tracing, dan treating. Ditambah D adalah deteksi. Dan kemudian kita harapkan nanti vaksin merah putih itu akan segera menjadi kenyataan. Jadi COVID-19 ini adalah fungsi limit dari semua upaya kita melaksanakan testing, tracing, detecting, dan kemudian menyediakan vaksin untuk masyarakat. Ya, setelah kasus 0102 di awal Maret, ya, kita kemudian membentuk yang namanya Task Force Riset Inovasi COVID-19 ini dengan menghilangkan semua dinding. Ya memang hilang dindingnya, karena kita tidak bertemu fisik lagi sebenarnya. Banyak orang yang tidak pernah kita jumpai, kita kenal malah, ya. Tetapi kemudian seolah-olah seperti bola salju yang dimulai dari bola yang kecil, tetapi melalui komunitas, melalui jaringan akademik, melalui jejaring yang ada, kemudian bisa menghasilkan produk inovasi yang bukan saja sekedar ide, tetapi dapat dihilirisasi di dalam waktu 2 bulan. Ya, dalam waktu 2 bulan. Melibatkan seluruh pentahelix, stakeholder pentahelix tersebut. Ada rapid test yang diproduksi, yang dikerjakan bersama-sama dengan UGM, dengan UNER, ada PCR test yang dikerjakan oleh startup, kemudian di scale up oleh Bio Farma, ada AI untuk deteksi COVID-19, ada alat kesehatan yang kita kerjasamakan dengan PT LEN, sehingga kemudian berhasil membangun emergency ventilator, ya, serta kemudian ada fasilitas lab, mobile lab yang kita bangun juga dengan BUMN. Saat ini kita akan hilirisasi dalam bentuk mobile lab yang bukan saja berbentuk trailer, ya. BNI juga kemudian menghilirisasi ini untuk kemudian oleh Yayasan BUMN sekarang digunakan di Pelaju, di Rumah Sakit Pertamina di sana. Jadi ini merupakan adalah hasil-hasil yang dapat kita raih secara bersama. Kalau BPPT sendiri nggak bisa, tidak bisa. Ya, walaupun kita punya prekayasa peneliti dan lain-lain. Tetapi akselerasi itu terbentuk karena kita bermain di dalam orkestrasi ekosistem inovasi. Dan karenanya di sini saya ingin menyampaikan bahwa seluruh hasil-hasil ini hanya bisa terakselerasi dan kita capai kalau kita bekerja sama. Ya. Seperti AI untuk COVID detection, karena ini merupakan salah satu bagian daripada upaya kita untuk mengkomplementari ya PCR testing ataupun swab test yang kita lakukan. Ini dilakukan dengan menggunakan X-ray dan CT scan. Bekerja sama 3 menit lagi Pak Amam dengan rumah sakit dan berbagai pihak. Dan karenanya tadi saya ingin menjawab, saya mengajak BUMN untuk kita menghilirisasi strategi nasional kecerdasan artifisial yang telah kita luncurkan. Nah, di sini ada riset dan inovasi industri di bidang kesehatan, di bidang mobilitas dan kota pintar, di dalam food security. Ini semua haruslah dibangun melalui ekosistem. Dan saya meyakini, ya, khusus untuk BUMN, hal-hal yang menjadi amanah di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 bahwa amanah P3DN penggunaan produksi dalam negeri ini wajib dimanfaatkan dan dikerjakan secara bersama-sama oleh BUMN. Kenapa kita harus bicara tentang BUMN wajib
P3DN, karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Sebelum kita menggunakan produk bangga dengan buatan Indonesia, ya, maka kita haruslah mendorong agar produk karya anak bangsa digunakan oleh bangsanya sendiri. Ya. Dan harapan kita ke depan, upaya-upaya inkubasi teknologi ini dikerjakan bersama-sama antara BPPT dengan BUMN. Saya yakin bahwa kami dapat bekerja sama mendukung pembiayaan bisnis inovatif yang juga menjadi tentu saja menjadi bagian daripada kinerja dari BUMN membesarkan usaha kecil, mikro dan menengah. Ya, program kemitraan bina lingkungan BUMN, saya kira ini merupakan selaras dengan apa yang kita inginkan, ya. Dan ini tentu saja akan sampai kepada upaya kita membangun excellence, center of excellence bagi BUMN yang berkelas dunia melalui innovation capability. Kita sudah banyak sekali, Pak, Ibu semua, BPPT itu tidak pernah luput gitu, untuk selalu mengajak seluruh klaster industri BUMN, ya, dengan untuk mendorong technological innovation. Saya mungkin punya 50 slide tentang kerjasama BPPT dengan BUMN dalam mendorong technological innovation. Paham. Untuk klaster industri energi dan migas, minerba, perkebunan dan kehutanan, pangan dan pupuk, kesehatan, manufaktur, keuangan, hingga kepada logistik dan pariwisata dan pendukung. Contoh saja untuk klaster industri energi dan migas, banyak sekali inovasi teknologi yang saat ini kita kembangkan bersama-sama dengan berbagai sektor ataupun klaster BUMN. Izin Pak Hamam. Di antaranya beberapa hal yang saya tampilkan di sini, dan ke depan kami ingin betul-betul bersama-sama dengan PT Pertamina mengimplementasikan TKDN Pertamina, ya, mulai dari tahun 2020 ini dalam pembangunan infrastruktur jaringan pipa gas, kemudian RDMP yang menjadi bagian daripada upaya kita saat ini, serta seluruh roadmap pengembangan teknologi yang ada di dalam kegiatan Pertamina misalnya, di mana keterlibatan BPPT mulai dari survei, feed, pengembangan feed hingga kepada tahapan pemilihan EPC, ya, di dalam engineering, procurement, dan construction. Dengan upaya kita untuk meningkatkan target TKDN, tentu saja BPPT siap untuk berkontribusi dan menjadi penghela dari seluruh upaya klaster BUMN dalam berkontribusi di dalam pembangunan mencapai Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur. Beberapa inovasi teknologi juga bisa kita lihat di industri minerba dan batubara. Inovasi ini telah diterapkan di dalam revegetasi lahan bekas tambang misalnya, dan banyak sekali prospek teknologi yang terkait dengan industri minerba ini, ya, seperti dengan PT Antam yang saat ini kita telah memiliki MOU pengembangan industri pengolahan laterit nikel sebagai komponen bahan baku baterai, serta pengembangan pengolahan logam tanah jarang misalnya, ya, rare earth. Kemudian inovasi dalam klaster perkebunan dan perhutanan, ya, kita kerjasamakan dengan Petrosida Gresik. Kemudian pembangkit listrik tenaga biogas yang digunakan oleh PT PN 5 di Terantam, Riau. Kemudian peningkatan lahan gambut dengan biopit, inovasi sistem integrasi sawit dan sapi dengan PT PN, serta beberapa tentu saja di dalam klaster kesehatan yang tadi Bapak Ibu lihat di dalam pengembangan Task Force Riset Inovasi COVID-19 ini,
Bukan itu saja, kita juga mengedepankan berbagai pengembangan kesehatan, jasa telekomunikasi dan media, kemudian klaster pangan dan pupuk, seperti teknologi pemurnian garam yang sudah Bapak Ibu lihat, kemudian pabrik gula bersama Kementerian BUMN, PTPN 12, industri gula Glenmore. Ini semua menjadi bagian daripada upaya kami untuk membangun pentahelix sinergi dan kolaborasi bersama dengan seluruh sektor BUMN. Demikian saya kira yang saya sampaikan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama nanti hadir pada kegiatan kami di Artificial Intelligence Summit. Saya yakin seluruh BUMN memiliki upaya untuk melaksanakan adopsi terkait dengan kecerdasan artifisial, dan saya kira momen yang penting adalah pada saat kita melaksanakan AI Summit 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 13 November yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.